Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kita diberikan kemudahan dalam kita belajar dan menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Masih di cuaca ya. Bapak akan bacakan. Sejak pagi hari hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Mari kita membaca percakapan Siti dan teman-temannya. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Kata Beni. Melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Kata Udin. Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Kata Lani. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Kata Edo. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Kata Dayu. Yuk, kita mulai belajar. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kue. Siti mengambil 2 kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Ini ada kue coklat dan kue vanila. Ya. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Ya, dari 1 kue dibagi 2 menjadi 1/2 ya. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian yang sama besar seperti berikut. 1 kue dipotong menjadi 3 bagian berarti 1/3. Ya. Nih. Ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih dari yang seperti ini, tanda lebih dari, atau lebih kecil dari yang ini tandanya ya, di tempat yang tersedia. Mari kita coba satu-satu ya. Sebagai contoh, Bapak akan contohkan. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kita lihat, ini yang atas penyebut ya, pembilang ya. Pembilangnya sama, lalu penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Ya kan? Pembilangnya 1 dan 1 sama, penyebutnya berbeda 2 dan 3. Patokannya begini, kuncinya. Semakin besar angka penyebut, nih penyebut ini yang bawah, maka semakin kecil nilainya ya. Kalau penyebutnya berbeda dan pembilangnya sama, kita akan mencarikan pembilang yang sama namun penyebutnya berbeda. Pembilangnya kan 1, sama nih, 1 atasnya, cuman bawahnya berbeda atau penyebutnya 2 dan 3. Kuncinya adalah jika angka penyebutnya besar, maka
nilainya semakin kecil. 1/2 dan 1/3 bisa juga dikali silang ya. Dikali silang itu maksudnya begini, penyebut yang 1/2 dikali dengan pembilang yang 1/2 dikali dengan penyebut 1/3. 1 dikali 3 hasilnya 3 kan. Nah, ini untuk yang sebelah sini 3 ya, ini 3. 1 dikali 3 yang ini sama dengan 3. Nah, sekarang yang penyebut yang ini dikalikan pembilang yang 1/3 dikalikan dengan penyebut 1/2. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Kita letakkan di sini. Sama dengan 2 ya. Ini untuk yang ini. Nah, lebih besar mana? Lebih besar 1/2, maka kita tulis jawabannya adalah 1/2 titik 1/3. Jawabannya adalah 1/2 lebih besar daripada 1/3 ya. Ini jawabannya. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Caranya sama. Pembilang dari 2/2, ini pembilang nih yang atas ya. Ini pembilang dikalikan dengan penyebut 2/3 dengan 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Lalu pembilang 2/3 dikalikan dengan penyebut 2/2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, lebih besar mana? 2 dikali 3 atau 2 dikali 2? Ya, hasilnya yang paling besar adalah 2/2 ya, karena 2/2 ini lebih besar daripada 2/3. Jawabannya adalah 2/2 lebih besar daripada 2/3. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil, lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut ya. Dari 1/2 dan 1/2 dipotong lagi menjadi kecil lagi. 1/2 itu dibagi 2 lagi jadi 1/4 ya. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Kalian bisa mengerjakannya, kalian bisa berlatih di rumah pertanyaan-pertanyaan tentang pecahan ini ya.
yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Kalian bisa latihan di rumah ya, seperti contoh tadi Bapak di atas. Seperti ini caranya ya, dengan perkalian silang antara pembilang 1/4 yang atas dikalikan dengan penyebut 1/3 ya. Dan yang keduanya, setelah kalian misalnya gini, 1/4 ini kan pembilangnya 1 yang atas nih, penyebut 1/3 yang 3 ini, 1 dikali 3 hasilnya ditaruh yang di sini untuk yang ini nilainya ya, untuk gambar yang coklat. Lalu pembilang 1/3 dikali dengan penyebut 1/4, hasilnya ditaruh di sini, dan kalian bisa bandingkan besar yang mana hasilnya ya. Kalian dapat mengerjakannya di rumah dan terus berlatih seperti contoh yang ini ya, cara pengerjaannya. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, tadi kan sudah Bapak bilang kan, sudah Bapak jelaskan. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, kuncinya adalah makin besar angka penyebutnya yang bawah ya, yang bawah, makin kecil nilai pecahannya tersebut. Nah, senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti, banyak orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Nani dan Ayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Ya. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Ya. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain yaitu pertama flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu ya. Yang kedua adalah mimisan. Jika udara terasa panas, orang akan mudah mimisan keluar darah dari hidung. Lalu sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Napasnya sempit. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Dengan cara berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh ya. Yang kedua adalah hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang
Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Lalu menggunakan masker. Apalagi zaman sekarang ya, saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, ya kan, mencuci tangan, tidak boleh berkerumun, ya. Nah, di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sekarang bukan hanya cuaca ekstrim ya, karena memang kita sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit COVID-19 di seluruh dunia ini. Jadi untuk anak-anak itu harus wajib menggunakan masker, mencuci tangan, tidak boleh salaman, menjaga jarak ya. Lebih baik di rumah dan belajar dibanding kalian bermain dan berkumpul-kumpul ya. Untuk menghindari daripada penyakit corona. Sayangi diri kamu, sayangi keluarga, sayangi orang-orang terdekat. Ayo berdiskusi. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah-istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Di pertama adalah cuaca ekstrim ya. Dan kalian di sini bisa menemukan kata-kata atau istilah khusus perubahan cuaca ya. Di bacaan yang tadi. Ya. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu bersama teman-teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Ya. Artinya cuaca ekstrim itu adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Ya. Padahal saat siang hari itu cerah kan, udaranya panas ketika cerah itu. Lalu tanpa diduga pada saat malam hari malah turun hujan yang sangat deras, lalu membuat udara menjadi terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyediakan semua tugas. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, dan Udin juga Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok di balai desa. Esok sore di balai desa ya. Mereka berjanji bertemu kembali. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Nah, ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tarian burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Di pucuk pohon cempaka burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, itu gerakannya. Miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu yang tadi ya.
Gerakan ini sesuai bait yang kedua teks lagu Burung Kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, gerakannya mengangguk-anggukan kepala. Dari tegap, mengangguk, tegap, mengangguk ya. Gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Kutilang. Ya. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Nah, kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Nah, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu Burung Kutilang. Tandanya suka dia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, gerakan menganggukkan kepala. Ya. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari Burung Kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Nah, tunjukkan gerakan tari hasil kreasimu ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran yang ketiga di tema 5 subtema kedua ya. Semoga ada manfaatnya. Terus semangat dalam belajar, jangan patah semangat ya. Kalian harus bisa, jangan pernah bosan-bosan ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini, harap dimaklum kalian tidak bisa datang ke sekolah atau ke dalam kelas untuk menuntut ilmu dan bertemu secara langsung dengan Bapak. Namun Bapak harap apa yang Bapak sampaikan ini insya Allah ada manfaatnya bagi kalian. Dan jikalau memang banyak kekurangannya, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.